Halo guys, jadi kali ini berjumpa kembali lagi dengan saya Krisna Widya. Jadi kali ini kita bakal men-screening saham-saham yang berpeluang untuk kita gunakan untuk scalping dan juga one day trade di tanggal 10 Oktober 2022 di hari Seninnya. Oke, untuk yang pertama sebelum kita masuk ke screening saham, mari kita mencoba melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi kita yang di hari Jumat kemarin. Kita lihat dulu ya. Itu kemarin kita ada KRYA, kita lihat ya. Oke. Nah, di sini di saham KRYA rupanya saham KRYA sudah menembus daripada TP kita yang kemarin di 292 1 sampai 3% rupanya ya. Dan lumayan cuan kita katakan untuk teman-teman yang sudah mengambil terlebih dahulu kemarin. Selamat cuan teman-teman. Kita dapat sekitar berapa persen nih? 4% di hari kemarin. Oke, kita coba lanjut lagi. Kita ada PGLI. Ya, PGLI walaupun tutup merah, tapi dia sempat kembali ke atas di harga height-nya di 368. Woi, ini lumayan banget loh. Ini sekitar mungkin 15 sampai 20% didapat di PGLI tadi yang untuk scalping ya teman-teman yang ngambil untuk scalping ini mungkin cuma sampai 10 sampai 12%. Selamat. Tetap. Oke, kita lagi geser ke masih kita kemarin itu ada Pico. Kita lihat Pico. Oke, Pico walaupun dia sempat ditutup dengan candle merah ini, namun untuk teman-teman yang kemarin scalping bisa kan itu juga masih ada waktu untuk kita memasang trailing stop. Nah, disinilah pentingnya namanya trailing stop. Why sangat penting? Karena biasanya saham-saham yang kita ambil ini dengan menganalisa untuk trading jangka pendek. Makanya saya sarankan teman-teman untuk memasang trailing stop gitu loh. Jadi ketika trailing stop itu mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube yang lain atau kalian butuh saya menjelaskan bagaimana mekanisme dari trailing stop, bisa komen nanti di bawah ya. Oke. Tapi di sini kita untuk teman-teman yang masa trailing stop, saya kira tujuan ini pasti. Karena dia kita ngambil dan misalkan di 1% dari ATH itu sudah lumayan cuan karena dia kemarin height-nya dia di 575, kemungkinan besar ini sekitar 20% ini. Kalau kita minus 1% lah dapatlah 19 persenan dapatnya. Oke, yang keempat kita ada Meta. Oke, wah ini juga sama, rupanya kemarin dia ARB. Cuman satu hal yang mungkin kita notice sedikit, ini dia sempat open di atas gitu loh. Jadi untuk lagi saya kembali jelaskan bahwa saya teman-teman yang masa trailing stop selamat tujuan karena sudah mengambil saham Meta. Jadi kan untuk yang ngambil mungkin 1% di bawah ATH ini sudah cuan banget tak bilang. Ini mungkin cuannya sudah hampir kira-kira 5%-an kalau dia open di atas ini. Karena kan ini 7%. Mungkin sekitar 5%-an. Oke, cepat kita masuk lagi ke rangkaian berikutnya. Itu ada kita akan melihat saham dari food. Oke, saham food pada perdagangan hari Jumat kemarin itu sudah lumayan spike ya, lumayan ini tutup dengan 18,35%. So ini banyak banget tak bilang. Dan juga itu kita bisa melihat di sini dari volumenya itu udah spike banget dan juga stok RSI. Nah ini juga penting nih untuk mengetahui apakah ini sudah saham sudah jenuh beli atau jenuh jual gitu loh. Nah ternyata dia sudah jenuh jual dan kembali mengalami kenaikan. Tapi sudah masuk di fase akumulasi dia masuk. Oke. Oke, kita bakal melihat dari fundamental dulu ya. Setelah fundamental dulu dari saham food. Kita lihat fundamentalnya. Oke, saham food fundamentalnya lumayan menarik saya katakan. Tapi di sini emang ya EPS-nya minus 3. Tapi yang lumayan menarik lah dari tahun lalu dia sudah berkurang dari 0,30. Oke. Untuk PBV-nya masih 2 kali, ini lumayan murah juga. Dan net profitnya walaupun masih minus setidaknya tidak lumayan berkurang ada dari tahun lalu. Oke, ya kita bakal melihat dari dua dari food.
Kita bakal melihat di sini 1 bulan yang lalu. So, ini apa ya? Buffering apa gimana ini? Oke, kita coba pakai yang sopit aja ya. Oke, dari stop bitnya kita lihat di mana data totalnya untuk 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu, nah rupanya dari Stamford ini masih dipegang oleh XC. Untuk yang belum tahu, broker XC ini adalah Ajaib Sekuritas. Nah, untuk YP ini adalah Mirai Sekuritas. Ternyata Mirai itu masih megang loh di 132. Dan itu masih di atas dari harga yang sekarang di 129. Kemungkinan besar YP ini bakal ngepom-pom mungkin kemungkinan besarnya ataupun kita bakal averaging down untuk menaikkan harga food itu sendiri gitu. Dan MG. Nah, ini satu broker yang cukup lumayan rame yang suka banget untuk menaikkan harga, arah tiba turun gitu. Pokoknya kalau dia beli pasti arah dan dia jual pasti tuh ARB. Biasanya seperti itu. Nah, oke, untuk saham kedua kita bisa melihat dari saham MTSM. Oke. Nah, ini sedikit ilmu untuk kalian juga. MTSM pada perdagangan hari Jumat kemarin kita bisa melihat dia membentuk candle Morobozu. Candle Morobozu itu adalah antara open sampai dia high dan close-nya dia itu tidak ada sama sekali shadow, atau biasa orang bilang itu sebagai close sama dengan high-nya. Nah, dari saham MTSM ini kita bisa melihat untuk pengoleksinya itu ada YP itu di 173. Oke, di sini bawah 173 di sini ya. Oke, 173 itu ada OD 75. Teman-teman yang masih ataupun berkeinginan mengambil, silakan diambil karena ini lumayan menarik bagi saya. Why? Karena ini dari MACD-nya sudah mengarah ke atas, volumenya juga lebih meningkat daripada area sebelumnya yang kecil-kecil banget, walaupun tidak begitu spike tapi lumayan mengalami volume kenaikan seperti itu. Dan juga RSI juga sudah bersilang menuju ke atas. Nah, kita coba melihat dari MTSM bagaimana untuk fundamentalnya. Nah, fundamental dari MTSM, ya saham ini yang terlalu banget lah untuk fundamental terlalu bagus. Tapi satu hal yang menarik bagi saya dari cashnya sudah meningkat daripada hari sebelumnya, dari tahun lalu dari awalnya 7 billion sekarang dari 17 billion. Ya, mungkin tidak begitu menarik tapi ya, BBV-nya dia masih 1,23, jadi termasuk murah lah hitungan saham dari MTSM ini. Oke, berikutnya tidak terlalu lama kita cari Bumi. Nah, ini saham yang orang bilang katakanlah saham sejuta umat gitu katanya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa gambar sedikit dari ya, ini adalah supportnya. Nah, ini resisten terdekatnya di sini. Oke. Nah, saham Bumi lumayan menarik. Kenapa saya bilang saham cukup menarik? Pertama dari MACD-nya. Kita bisa melihat MACD-nya sudah bersilang ke atas dan sudah membentuk histogram hijau. Dan juga RSI-nya. RSI juga sudah mengarah ke atas, diikuti dengan spike yang lumayan menarik bagi saya untuk volumenya gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang ngambil saham Bumi, saran saya sih ngambil 1-3% sudah cukup karena kita kan scalping ya. Jadi trading cepat dan tidak perlu mengambil cuan terlalu lebih. Kalau memang mau lebih, saya sarankan untuk menggunakan trailing stop gitu. Nah, ada PNBS, kita lihat PNBS. Oke, tadi Bumi belum gini ya, belum kita cek fundamentalnya. Nah, ini mungkin yang belum masih bingung, Bumi kan jelek kah, turun jauh banget ya, kita lihat dulu gimana fundamentalnya, berikan data yang berbicara gitu. Nah,
kita bisa lihat sendiri dari IPS-nya itu sudah meningkat lumayan benar bagus banget, lumayan gede banget dari 0,37 tahun lalu. Dan sekarang jadi 21,54. Itu lumayan besar loh. Dan juga PBV-nya masih 1,82. Itu termasuk masih murah banget untuk PBV-nya. Nah, net profit-nya kita bisa lihat dari awalnya cuma 27 billion, sekarang jadi 2.489 billion. Itu sangat besar banget dan peningkatannya sangat 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 besar. Itu menurut saya ini saham Bumi ini sangat menarik untuk kita koleksi, tapi tidak untuk kita investing. Why saya katakan begitu? Karena saham Bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk jangka panjang tidak begitu menarik bagi saya, tapi untuk scalping saya rasa ini saham Bumi cukup menarik untuk kita scalpingkan karena volatile dan juga volume dari setiap harinya itu juga lumayan besar. Jadi untuk scalping pergerakan harganya cukup menarik bagi saya. Saya bisa ngambil 1 sampai 2 tick atau mungkin 3-4 tick untuk satu harinya. Itu lumayan bagus banget untuk saya. Oke, kita sekarang lanjut ke saham berikutnya, itu udah PNBS. Oke, PNBS kita bisa melihat itu masih dikoleksi oleh YP. Itu di harga 83 di sini dia. Oke. Nah, di sini resisten terdekatnya di sini. Oke. Nah, dari sini di 93. Jadi untuk teman-teman yang berkeinginan untuk ambil PNBS, sebenarnya menarik banget. Kenapa saya bilang menarik? Kita bisa melihat kembali dari volumenya. Volumenya sudah meningkat daripada hari sebelumnya. Kedua, RSI-nya sudah meningkat, sudah menunjukkan kenaikan. Serta satu hal lagi yang membuat saya menarik, sudah menembus daripada resisten sebelumnya. Nah, ini menurut saya kalau sudah breakout, volumenya sudah gede, saya rasa bakal mengalami kenaikan 1-3 tick untuk esok di hari Senin di tanggal 10 Oktober. Dan juga ini MACD-nya kita bisa lihat di sini sudah berkeinginan untuk melakukan persilangan gitu. Kita bisa lihat dari bagaimana fundamental dari PNBS. Nah, PNBS kita bisa melihat dari IPS-nya itu plus meningkat daripada tahun sebelumnya yang awalnya cuma 0,06 sekarang jadi 2,92. Serta PBV-nya masih 1,47. Itu sangat murah. Cuma untuk teman-teman yang berkeinginan untuk investing, saya sarankan untuk kembali membaca lagi laporan keuangan yang lebih lengkap. Karena kita sini cuma melihat screening dulu. Nah, mungkin banyak kenapa kita scalping perlu 4 fundamental. Fundamental itu ibarat bagi saya itu adalah pegangan paling bawah ataupun paling dasar untuk kita membeli saham. Why seperti itu? Karena ketika saham itu mengalami agak anjlok, fundamental inilah yang kita pegang untuk kita tahan gitu. Tapi apakah aku pernah kayak gitu? Pernah, cuma tidak selalu seperti itu. Karena biasanya aku mengambil saham itu kalau dia sudah profit ataupun loss sekalipun, aku pasti taat pada cut loss-nya. Namun ketika dia turun bukan gara-gara sahamnya ataupun kinerja perusahaannya, tapi gara-gara marketnya. Seperti contoh, waktu ini sempat ada market crash karena suku bunga naik dan sebagai hal, banyak saham ataupun IHSG pun turun lumayan dalam 1% waktu itu sempat. Nah, itu biasanya saya akan tahan dulu. Why saya tahan? Karena pertimbangan, ini turunnya bukan gara-gara perusahaannya, tapi lebih kepada marketnya gitu. Nah, kita bisa melihat dari PNBS ini sudah kita lihat tadi kan sudah lumayan menarik bagi saya. Kenapa gitu? Dan net profit pun juga lumayan meningkat dari awalnya 2,3 billion sekarang jadi 112 billion. Itu lumayan jauh banget peningkatannya. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat saham dari mungkin ya. Oh ya, udah lewat. Karena sudah 4 saham kita rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin melakukan scalping. So, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kalian yang sudah menonton pada video kali ini. Tulis komen kalian di bawah dan jangan lupa like dan juga subscribe serta share kepada teman-teman kalian yang ingin melakukan scalping. Dan
teman-teman yang ingin bertanya kepada saya tentang bagaimana scalping, bagaimana swing, dan juga bagaimana cara saya screening, tulis komen kalian di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.